Nah akhirnya aku udah nyampe duluan, aku ngeliat nih Kak dari salah satu sudut kafe perempuan pakai jilbab lagi. Itu dia nangis di pojokan. Aku tanya, Mbak kenapa nangis? Iya, aku boleh minta tolong nggak? Aku lagi terlibat. Akhirnya pas aku nyampe rumahnya dia itu, aku kaget banget Kak. Kenapa? Karena rumahnya tuh gede banget. Tapi si anggrek ini minta, ayo masuk lebih dalam lagi ke ruang inti biar lebih nyaman gitu. Pas nyampe di ruang inti Kak, itu ya Allah, ruangannya tuh merah banget Kak. Merah? Merah banget. Apanya? Lampunya. Oke. Lampunya merah, redup, bener-bener serem. Terus dan lebih kagetnya lagi tuh ada patung Baphomet Kak. Nah ternyata jam tangan di aku pakai itu nggak berfungsi Kak. Perasaan saya itu sejam di dalam kok, pas keluar jam kita tuh aktif lagi jam 11 malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat mistis, kumaha daramang? Alhamdulillah ya Allah. Sehat semua ya. Yang lagi sakit biar diangkat penyakitnya. Yang sehat makin sehat. Yang lagi kekurangan dana biar rezekinya diangkat sama Allah. Dimunculin dari 7 penjuru dunia. Langsung nih dari sini ada, dari sini ada. Yang lagi banyak duit yuk sedekah. Aduh sahabat mistis terima kasih. Selalu support channel Ria Puspita Official. Nah buat kalian yang mau jadi narasumber aku atau aku nggak mau nih inisialnya diketahui orang tapi ceritanya bagus, kirim dong ke timnya Ria, boleh biar aku yang menceritakan cerita kalian. Atau ada di sini banyak banget komentar konsultasi bagaimana ketemu Ria di mana, rumahnya di mana, terus bagaimana caranya mau ketemu Ria, mau pengobatan, bla banyak banget yang request itu. Yuk nih chat kedua admin saya, ada admin Ririn. Nah ada admin Sasi, langsung di screenshot chat mereka berdua. Kalau fast respon ya rezeki kalian, kalau slow respon chat lagi aja nggak apa-apa. Karena mereka melayani banyak sahabat mistis yang mau ketemu sama aku atau mau konsultasi sama aku. Nah untuk kali ini kita kenalan dulu ke narasumbernya. Siapa dia, ada cerita serem apa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar? Boleh disebutin ke sahabat mistis namanya siapa, kenalin. Perkenalkan, nama saya Maria. Mungkin beberapa orang udah pasti mengenal saya. Oh sudah pernah cerita ya sebelumnya ya di channel yang lain. Oke. Mariam sehat? Alhamdulillah sehat. Jauh nggak ke sini? Di Depok juga sih. Oh alhamdulillah. Terima kasih ya udah mampir ke sini ya. Terima kasih juga. Hari ini mau cerita apa nih? Cerita tentang teror dari teman aku, penganut satanisme. Oke. Kita mulai aja ya sekarang ya. Awal mulanya teror itu terjadi bagaimana Mariam? Awal mulanya tuh aku memang nggak sengaja ya, 2015 kan aku baru lulus SMA dan aku nggak sengaja berkenalan dengan dia di salah satu kafe di Puncak. Oke. Dan dia tuh lagi nangis. Ya namanya jiwa seorang perempuan kan kasihan kok dia nangis sendirian gitu. Ya aku awalnya kayak gitu aja ngobrol. Kenapa? Terus dia dengan lantang, dengan beraninya dia ngomong tolong bantu aku keluar dari aliran satanisme. Tapi ujung-ujungnya apa? Kok malah aku yang pengen ditumbalin sama dia. Nah sebut aja namanya anggrek. Oke, dia usianya sama kayak kamu atau lebih tua? Dia lebih tua 3 tahun dibandingkan aku. Yuk ceritanya gimana? Oke, awal mulanya gini Kak, tahun 2015 itu aku tuh kan lulus SMA, aku pusing kan nyari kerjaan itu gimana. Nah, udah kayak gitu, aku ada perjanjian bisnis nih Kak sama teman aku kan. Nah, perjanjian bisnis itu kita bertemu di salah satu kafe di Puncak. Dan di sana aku nyampe duluan Kak.
dibandingkan temen aku yang daerah Bogor. Aku nyampe duluan, aku nungguin dia, aku tanya kan, temen aku sebut aja namanya Wulan. Wulan, kamu di mana ya kan? Terus dia bilang, aku bentar lagi nyampe. Nah akhirnya aku udah nyampe duluan, aku ngeliat nih Kak, dari salah satu sudut kafe, perempuan pakai jilbab lagi. Itu dia nangis di pojokan. Ya namanya jiwa seorang perempuan ya, bukannya kepo, tapi kayak teriris aja gitu, karena salah satu dari sekian banyaknya pengunjung tuh cuma dia doang yang nangis, tapi nggak ada yang menghiraukan dia, termasuk pegawai kafe kan. Nah pas di sana aku tanya, Mbak kenapa nangis? Iya, aku boleh minta tolong nggak? Aku lagi terlibat. Kataku maksudnya terlibat apa? Terus dia bilang aku terlibat satanis. Maksudnya iya aliran satanisme, tolongin aku. Nah aku kan kaget ya, kayak yang bener aja, aku kira kan terlibat utang kan. Pas itu aku WA temen aku, Ulan cepetan buru-buru nyampe ke sini gitu. Nah akhirnya Ulan itu datang kan, kata Ulan kamu kenapa ngajak ngobrol dia gitu. Ya gimana, namanya juga perempuan kan. Aku ceritain dia tuh terlibat satanisme, kita mau bantu apa enggak gitu. Ya namanya jiwa ibaratnya hijrah ya, hijrah berserah diri sama Allah. Aku niatnya mau bantu aja gitu Kak, kayak ayo sama-sama gitu. Ternyata kita nuker nomor WA nih Kak. Nah ternyata itu setelah nuker nomor WA keesokan harinya, dia ngomong di chat, aku lagi ini loh. Kan dulu kan WA itu kan 2015 kan cuma ada fitur grup doang ya. Jadi dia bikin grup bertiga doang, isinya aku, Ulan sama dia. Nah udah kayak gitu dia ngechat, aku lagi ritual loh, dia bilang gitu. Tapi HP-nya sekarang udah hilang Kak. Di situ banyak banget kayak ritualnya, terus cara dia sesembahannya kayak gitu. Kami kan risih kayak apaan sih nih? Terus aku bilang katanya mau hijrah, katanya mau berubah menjadi lebih baik gitu, katanya mau keluar dari satanisme gitu. Tapi ternyata kok begini gitu. Dia cuma cengengesan aja Kak, dan akhirnya dia nggak menghiraukan omongan kita, jadi nggak peduliin gitu. Akhirnya si anggrek ini ngajak aku ke rumahnya. Ke rumahnya si anggrek ini. Ke rumahnya si anggrek. Tapi kamu, aku potong nih, dari awal kamu dikasih tahu sama dia kalau dia terlibat di satanisme, kamu tahu nggak satan itu apa? Satanisme itu apa? Kamu udah tahu atau di situ belum tahu? Di situ sempat udah tahu tapi nggak terlalu lebih jelas gitu. Oke, cukup tahu aja ada Cukup satanisme. tahu aja ada satanisme, dan memang kelompok itu tuh ada gitu, tapi nggak terlalu lebih dalam lagi gitu. Nah akhirnya aku diajak Kak ke rumahnya Kak. Memang dia tuh, nih kalau boleh spill nih kayak dia tuh 10 bersaudara. Dia anak perempuan, 4 laki-laki apa 6 perempuan gitu, aku nggak tahu, pokoknya dia 10 bersaudara. Dia itu anak ke-7 apa ke-8. Nah dari keluarganya itu banyak banget keusahanya dia Kak. Ada di daerah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur tuh ada. Bahkan rumahnya itu ada di Jaksel, Jaktim, banyak pokoknya Kak dia usaha. Akhirnya pas aku nyampe rumahnya dia itu, aku kaget banget Kak. Kenapa? Karena rumahnya tuh gede banget. Kayak dari pos depan tuh nyampe sini rumahnya. Emang gede banget gitu. Dan di satu sisi ibunya tuh kayak nggak nerima baik aku. Kayak cuek gitu, kayak ngapain sih orang lain tuh datang gitu. Tapi karena berujung nggak enak karena udah diundang kan, aku masuk tuh Kak ke dalam Kak. Di ruang tamu tuh nampak biasa aja kan, tapi si anggrek ini minta ayo masuk lebih dalam lagi ke ruang inti biar lebih nyaman gitu. Pas nyampe di ruang inti Kak, itu ya Allah ruangannya tuh merah banget Kak. Merah? Merah banget. Apanya? Lampunya. Oke. Lampunya merah, redup, bener-bener serem. Terus dan lebih kagetnya lagi tuh ada patung Baphomet Kak. Gede banget. Dan ternyata aku kira tuh Baphomet itu dadanya tuh seperti pria gitu, datar. Ternyata enggak Kak, dadanya tuh seperti perempuan. Patungnya itu bener-bener gede banget. Dan wajar ya, kayak aku kan pengen tahu gitu. Dia kayak ini patung meja tuh, ternyata itu altar
Kak. Nah aku sempat ngeliat kan kayak ada apa itu merah-merah gitu. Tapi aku cium kan, aku sempet cium Kak. Kok baunya kok anyir, amis, kayak bau-bau kayak gitu Kak. Nah akhirnya kata teman aku si Ulan, udah duduk sini, jangan dilihat-lihat. Nah akhirnya ibunya datang Kak. Oh kamu pergi ke sana itu berdua bareng sama Wulan juga? Berdua sama Wulan. Karena kan disuruh ajak temennya tuh ke sana. Aku kalau sendiri kan aku juga nggak berani kan ke orang baru kan. Sebenarnya Wulan itu nggak mau ke sana, tapi aku paksa karena nggak enak kan. Dan nyampe sana itu sebenarnya itu sore Kak, jam 3. Nah udah kayak gitu disediain nih Kak minum sama ibunya. Ada pilihan, ada air putih yang dicangkir, terus ada yang le mineral. Udah gitu ada yang berwarna tuh kayak es jeruk kayak gitu. Terus ada makanan kayak buah-buahan gitu. Nah, tapi ibunya tuh aneh Kak. Aneh tuh kayak dikit-dikit ketawa, ketawanya tuh serem, dikit-dikit tuh ketawa gitu. Nah, terus di satu sisi kita nyium bau amis kayak bau anyir gitu. Jangan-jangan darah yang di altarnya dia kali, menurut aku gitu. Terus kita main colek-colekan kayak bau banget gitu. Terus dia bilang, kata si Ulan, gak usah diem aja, tapi bau banget gitu. Terus ibunya itu ngomong Kak, tiba-tiba ngomong kayak gini, kamu nyium bau ya? Emang bau ibu pelihara kucing ya, kataku kan gitu. Terus kata dia, aku pelihara si Eneng, kata dia gitu. Aku kan bingung ya, si Eneng kucing apa anjing gitu. Soalnya kan pas aku bertemu dia itu kan pakai kerudung kan. Masa melihara anjing gitu? Masa melihara anjing, tapi pas nyampe di rumahnya dia lepas kerudungannya semua. Seksi banget dia pokoknya dan pakai dress kayak gitu. Nah udah kayak gitu, ibunya nggak langsung ngomong to the point, si Neng itu peliharaan kami udah lama, jadi turun temurun. Kita makin penasaran dong, si Neng itu siapa? Terus si anggrek ini, aduh aku pengen nyebut nama aslinya, si anggrek ini dia ngomong, si Neng itu kuntilanak kuda, dia bilang gitu, peliharaan kami. Aku malah langsung tetap-tetapan gitu kayak, yang benar aja gitu. Tapi teman aku tuh ngelihat dari ujung, jadi kan posisinya ini kan kamar mandi, ini dapur kan, sama gudang kan. Jadi teman aku ngelihat Banaspati itu lewat ke WC. Pulang yuk, kata temen kan gitu. Nggak enak, lu ngeliat apa sih? Udah yuk pengen pulang, kata si Ulan Kak. Nggak enak, udah diminum dulu ibunya. Terus ketawa lagi kayak kuntil anak kayak gitu. Akhirnya terpaksa tuh Kak, temen aku minum kan, minum air putih yang dicangkir itu. Pas diminum kata dia, bau comberan. Kata dia gitu sambil berbisik, masa sih bau comberan? Lu cobain aja. Aku pengen minum kan, bekas dia kan. Aku cium kan baunya. Bener Kak, bau comberan Kak. Bau bener-bener bau comberan banget itu. Akhirnya tapi jernih. Diminum? Tapi jernih. Kenapa nggak diminum? Pokoknya kayak bener-bener gimana sih Kak? Ibunya tuh creepy banget gitu. Kenapa nggak diminum Mariam? Dia bilang gitu. Aku lagi puasa, terpaksa tuh Kak aku berbohong Kak. Aku lagi puasa. Padahal mah nggak puasa, tapi aku menolak minum itu. Nah ternyata jam tangan aku pakai itu nggak berfungsi Kak, nggak nyala, HP aku nggak nyala, jadi stuck di 15.30. Akhirnya kan kita kayak main lihat-lihatan gitu, kok jam kita kok nggak muter ya, apa baterainya habis gitu barengan. Ayo pulang, kata teman aku, ayo pulang. Akhirnya aku pamitan tuh Kak, sebenarnya nggak dibolehin pulang. Akhirnya pas pamitan segala macem dibolehin tuh Kak pulang Kak. Dan mereka ngelarangnya gimana Mariam? Kayak ngapain sih buru-buru keluar gitu, kan makanannya belum dimakan kayak gitu. Pokoknya aneh banget ibunya tuh. Enggak Bu, saya pengen pulang soalnya udah kelamaan kan di sini kan. Kita udah nggak nyaman di situasi kayak gitu kan, karena pas nyampe aja keluarganya itu pada kayak nggak nerima gitu. Ada yang pergi, terus bapaknya ngeliatinnya sinis. Nah, udah kayak gitu Kak. Pas kita nyampe keluar itu udah malam Kak ternyata Kak. Oke. Perasaan saya itu sejam di dalam kok. Pas keluar jam kita tuh aktif lagi jam 11 malam. Hah? Jam 11 malam. Dari datang 3:30? Iya.
Pas kamu keluar udah jam 11 malam. malam. Terus. Nah akhirnya udah yuk pulang. Pas pulang, nah teman aku ternyata ngeliat kalau si Neng itu ada di lantai 2. Emang rumahnya gede banget itu. Terkenal dia, bener-bener terkenal banget di daerah Depok. Kesana ke timur tuh udah bener-bener terkenal dia. Nah akhirnya udah kayak gitu Kak, bapaknya tuh ngeliatin sini gitu kayak ngapain sih datang gitu. Akhirnya kita buru-buru pulang. Teman aku tuh bener-bener shock banget Kak, bener-bener kayak ih kok sampai begini sih kita punya temen gitu. Akhirnya dia keluar Kak dari grup WA, aku juga ikut keluar kan. Terus dia kayak neror gitu kayak kenapa pada keluar dari grup WA gitu. Terus kata dia, emang aku ada salah apa dengan entengnya ngomong kayak gitu? Terus aku bilang enggak apa-apa, kamu trauma ya ke rumah aku, dia bilang gitu. Terus aku cuman diem-diem aja. Nah akhirnya karena nggak enak kan niat awalnya dia kan pengen Berubah. keluar dari satanisme. Nah aku hati manusiawi itu masih ada di aku gitu, kayak kasihan gitu, kayak ayo ajak yuk ke pengajian. Aku juga sebenarnya nggak tahu Kak dia tuh agamanya apa, aku nggak tahu. Bener-bener nggak tahu karena setahu aku dia pakai jilbab. Nah udah kayak gitu diajak tuh Kak ke pengajian, dia nggak mau pulang terus. Nah udah gitu selang berapa lama ya kayak langsung ke intinya aja ya Kak. Jadi di satu sisi tuh dia secara terang-terangan ngomong kalau misalnya pengen numbalin jiwa aku. Kamu? Gimana? Katanya jiwa aku itu membuat dia semakin kaya. Secara terang-terangan ngomong, aku pengen jiwa lu deh. Masa ngomong kayak gitu Kak? Jadi tuh pas setelah itu aku langsung kayak ini nggak bisa nih. Aku nolakkan perlahan-lahan kan. Tiba-tiba dia kayak nyantet aku gitu Kak sampai detik ini. Gimana dia? Masa gini, kamu bisa tahu dia yang melakukan itu? Karena feeling. Apa rasanya? Feeling kan. Jadi gini Kak, aku punya urusan. Nah urusannya itu belum kelar. Jadi dia yang kayak ngebentengin aku gitu. Aku tahu urusan aku itu negatif banget kan. Nah akhirnya dia ngasih tahu tuh, urusan aku tuh yang ngasih tahu kayak dia tuh berbahaya gitu, dia tuh kayak begini. Jadi aku taunya tuh dari itu. Dan aku nanya ke orang yang ahli juga kayak enggak, itu ulah temen lu. Jadi aku sampai digotong Kak, sampai bener-bener nggak berdaya banget. Terus aku dikirimin tali pocong. Bentuknya tali pocong. Tali pocong dan itu bau banget Kak. Itu ditemuin di mana? Ditemuin di bawah Al-Quran. Jadi kan aku punya rak Al-Quran nih di bawahnya. Dan itu aku baru tahu ada di situ. Jadi aku sholat, aku nyium bau kan maghrib tuh. Wah apa nih? Pas aku lihat, aduh tali pocong udah 3 kali Kak dikirimin kayak begitu. Berarti kedekatan kamu dengan si anggrek ini udah berapa lama? 2015 sampai 2017. 2 tahun kamu deket? Lost contact saya langsung, tapi dia masih. Maksudnya gini, 2015 sampai 2017 kamu deket? Deket banget. Tapi karena aku udah ngerasa nggak nyaman, jadi aku perlu lost contact gitu dari dia. Dan dia tuh bener-bener keterlaluan banget Kak. Pernah di satu sisi, karena dia ngomong kayak begitu, aku kesel kan kayak, ya udah tumbalin aja bapak lu, nggak usah tumbalin gue. Bapak lu kan udah cukup harta. Aku sampai ngomong kayak gitu. Terus kata dia, enggak, enakan lu, dia bilang, jiwa lu tuh bersih, dia bilang gitu, buat gua kaya. Aku nggak dengerin tuh Kak. Dia hubungin aku di Facebook, hubungin aku ke Instagram. Nah udah kayak gitu, selang beberapa hari bapaknya meninggal Kak. Bapaknya meninggal. Nah akhirnya dia marah-marah. Nah dia ngomong nih ke teman aku. Jadi dia punya temen. Nah temennya itu suruh nyampein ke aku kan, kalau misalnya bapaknya dia mati gara-gara aku. Gimana ngomongnya? Sampein tuh, dia ngomong ke temennya, sampein tuh si Mariam, kalau misalnya bapak gue mati gara-gara dia gitu. Ya kan aku juga kaget kan kayak, perasaan aku nggak ngapa-ngapain dia, aku kan bukan orang ahli kan, aku cuma ngomong tumbalin aja bapak lu, jangan tumbalin gue. Nah akhirnya udah kayak gitu Kak, dikasih tahu tuh sama temen tuh,
foto aib jenazah bapaknya. Kalau Kak, mengenaskan banget. Kenapa? Hitam banget, gosong kayak kebakar kayak gitu. Akhirnya ini bukan gara-gara aku cuma ngomong kayak gitu doang sampainya ke dia, dia tetap nggak terima Kak. Dia terus ngirimin aku santet, aku sampai muntah darah pernah, sampai sempoyongan juga pernah gitu, sampai panas badan aku. Aku udah bilang sama dia, tolong jangan kirimin kayak gini, ntar urusan aku tuh marah. Aku sampai ngomong kayak gitu, tolong sampein ya. Jadi perantara aku ngomong ke dia tuh bukan melalui sosial media lagi, jadi melalui temen. Oke. Nah udah kayak gitu Kak, aku merinding banget kalau ngomongin dia, ya Allah. Kenapa? Merinding banget. Merinding banget ya Ngomongin Allah. siapa si anggrek ini? Iya, itu bener-bener parah banget. Pernah waktu itu aku udah lost contact banget sama dia, terus aku mengadakan kayak event buat kayak gitu ya Kak ya. Kayak gitu gimana nih? Event buat kayak SPG minuman gitu, merek terkenal lah pokoknya. Aku kan karena belum kerja kan, nunggu panggilan di pabrik itu kan lama kan. Aku SPG, ternyata dari pusat HRD akunya tuh minta di deket rumahnya dia. Nah pas di rumahnya dia, ternyata tetangganya itu ngomong, kamu yang waktu itu ya datang berdua sama cewek ke rumahnya si anggrek. Kok ibu tahu? Saya lihat lo dari jauh, dia bilang gitu. Kamu pakai motor kan berdua, kamu jangan kesana lagi, kata ibu-ibu itu. Dijelasin tuh kalau si itu tuh berbahaya banget bagi kamu gitu, nanti kamu gini. Dan tahu nggak Kak, setelah itu dia hubungin aku pakai nomor baru, dia telepon aku, kamu lagi ngomongin aku ya sama ibu-ibu ini pakai daster ini, pakai ini di daerah sini. Padahal aku nggak ngasih tahu Kak, itu udah lost contact banget. Dan ya Allah Kak, itu bener-bener parah banget. Aku ya Allah. Kenapa? Aku pengen nangis aja gitu. Kayak gak ada henti-hentinya gitu dari dia, belum nanti urusan aku gitu. Sebenarnya aku gak mau ceritain secara gamblang ya, karena memang di channel tetangga tuh udah pernah cerita. Oke, aku yang disclaimer ke sahabat mistis. Jadi Mariam sebelumnya sudah menceritakan masalah pribadinya Mariam secara mistis, ada di channel YouTube horor juga. Nah, kalau Mariam menyebutkan urusannya, jadi Mariam itu adalah yang mengikuti badannya, kalau boleh disebut penjagaan, tapi juga dari leluhurnya agak sedikit mengganggu beliau. Jadi di sini saya nggak bisa bilang itu ngejagain. Pokoknya di badannya Mariam ini ada satu sosok besar energinya, yang di saat Mariam sedang kena sama si anggrek ini, malah si sosok inilah yang bantu informasikan ke Mariam kalau si anggrek ini tidak baik, dan apa yang dilakukan si anggrek selama dekat sama Mariam itu pengaruhnya negatif dan buruk gitu. Iya, sampai di satu momen kayak dia tuh sampai marahin aku Kak, karena dia pengen banget nyuri jiwa aku tuh, pengen banget dia numbalin aku. Dia sampai marahin ke rumah aku. Terus aku bilang, ngapain lo kesini gitu. Ternyata kakaknya tuh ngikutin dari belakang, nunjuk-nunjukkan. Ini gara-gara lu, bapak gua mati, kata dia gitu. Lah, adik lu yang datang, bukan gue yang nyuruh, kata aku kan gitu kan. Udah kayak gitu, aku suruh pulang tuh, pulang sono, ngapain kesini gitu. Nah pas dia pulang, ternyata Kak, itu setelah kedatangan dia itu kayak dilempar genteng gitu Kak. Kaca rumah aku yang belakang tuh, tak, malam itu. Kata aku, aduh bener-bener ini si anggrek kelakuannya. Nah setelah itu Kak, aku cuma cukup diam, berdoa, sholat seperti biasa. Mamanya meninggal. Oke. Dapat informasi dari temennya dia itu ngasih tahu ke aku, maknya si ini meninggal loh. Nah udah kayak gitu Kak, dia nuduh lagi itu gara-gara aku. Kataku, aku nggak berbuat apa-apa, tapi dia ngejelasin itu nih gara-gara ini nih si anak iblis. Aku dikatain anak iblis Kak. Ya aku bilang, aku biarpun anak iblis memang ngikutin aku, tapi aku nggak berguru sama dia. Aku sampai ngomong kayak gitu. Berarti tandanya dia ngelindungin aku, bukannya begitu, Greg. Ntar lu bilangin ya. Akhirnya tuh dibilangin tuh Kak, bla 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 bla, dia tetap nggak terima. Terus abangnya nih
kayak mau nyari urusan lagi sama aku gitu. Dan tau nggak kak, finally-nya apa? Abangnya tuh meninggal. Jadi sekarang tinggal anggrek sama Tinggal anggrek sendiri. Dan berita terakhir tentang dia itu dia sakit keras kak. si anggrek. Makanya aku udah bilang sama dia berapa kali, tolong jangan ganggu aku, karena bukannya aku so jagoan atau gimana ya, kamu bakalan tanggung jawab. Tolong jangan ganggu aku gitu. Nah pernah di satu sisi kak, sebelum dia sakit keras kayak gini, teman aku ngomong, yang beda orang nih, sebut aja namanya si Ayu. Dia ngomong ke aku, lu kenal dia nggak? Nih, aku kaget kan, kayak ini mah gue kenal tahun 2015. Aku ceritain kan ke si Ayu itu, dia punya utang 60 juta sama aku. Tadinya kak di channel sebelah itu aku nggak mau kak, nggak mau buka kayak gini, tapi karena berujung aku udah muak sama dia, jadi aku buka privasi aku kalau ini aku yang ngomongin. Bahkan pas saat itu dia berani kak muncul di komentar. Siapa? Si anggrek itu dengan nama aslinya, dengan fotonya dia. Ngomong apa? Ngomong ngakuin iya itu saya yang diceritain sama Mariam. Padahal aku udah privasin, bener-bener aku jaga aibnya kak, biarpun udah nyampe tenggorokan aku. Ada nggak chatnya, komennya masih ada? Ada. Nanti kamu screenshot ya, iya. Kirimin ke timku ya. Iya. Nah udah kayak gitu kak, udah capek banget. Capek dengan apa? Capek dengan teror semua. Teror yang mana? Yang lama atau anggrek? Yang lama sama yang anggrek. Bukankah anggrek bisa kamu atasin dengan katanya di badanmu jagain? Sebenarnya bisa kak, cuma kayak terus beradu energi kayak gitu. Jadi aku kayak capek sendiri gitu. Terus apa yang kamu lakuin? Aku cuma bisa nangis aja kak. Nangis? Hanya itu? Iya, pas sholat malam. Ibadahmu jalanin, naikin. Sebenarnya sholat tahajud itu adalah sholat yang paling berat kak. Sebenarnya semua sholat bagi orang yang mempunyai masalah hidup itu berat. Orang yang tidak memiliki masalah hidup aja kadang menjalankan sholat itu berat. Apalagi kamu yang mungkin kata orang, nih orang halusinasi, nih orang sakit nih. Orang gak ada apa-apa dia bilang dia dikejar setan atau dijagain sama setan. Itu sangat berat untuk kamu lakuin ibadah. Mentalmu udah diaduk-aduk sama banyak orang. Iya. Itu memang berat. Jangankan kamu, saya menceritakan diri saya buruk aja, itu masih ada yang kontra sama saya. Itu aibku, dosa saya. Yang seharusnya saya tutupin tapi malah saya ceritakan untuk sebenarnya pelajaran buat orang. Jangan lagi kayak saya. Jangan ada lagi kayak saya. Saya gak peduli. Orang itu mau mengatakan benar atau enggak saya gak pernah peduli. Karena yang saya suguhkan itu bukan untuk dipercayai. Tapi cukup kalian dengar. Kalau memang berguna lakukan. Kalau enggak. Ya. Nah Tuhan gak kayak gitu. Kalau Tuhan cuma butuh, kalau lo emang jadi umat gue, ya udah lakukan kewajiban itu tanpa memilih. Memang berat. Berat kak, karena nggak selancar yang orang lain lakukan gitu. Maksudnya kayak ada aja rintangan sampai sholat diulang lagi gitu. Karena memang di luar nalar kak. Apa yang aku alami itu memang di luar nalar banget gitu. Maksudnya udah gitu. Aku makanya speak up di Teria itu aku cuma pengen ngomong, udah berhenti berhenti nerorin aku, karena kasihan di dianya juga, kayak ada sangkut paut utangnya juga, terus berhadapan sama yang urusan aku juga gitu. Maksud aku udah berhenti, kita sama-sama gitu. Dan aku juga dengar berita kalau misalnya dia tuh udah masuk satu agama, bukan masuk Islam, masuk satu agama, dan aku turut bahagia gitu. Maksudnya udahlah. Udah ada pilihan hidup dia untuk ya ke Tuhannya dia gitu. Iya, Tuhan dia yang sekarang udah jangan nyembah kayak gitu. Memang dia tuh ibaratnya tuh kayak pendetanya gitu loh kak. Dia memegang satu kelompok di daerah Jakarta, dia tuh memang berpengaruh banget gitu. Dan aku sampai tahu karena dia ngebagiin kegiatannya kak di grup WA itu. Makanya aku mohon banget kalau misalnya dia ngeliat, terus kalau misalnya dia komen, aku pasti tahu dia bakalan komen, tolong udah gitu,
jangan neror aku karena kasihan di badannya dia juga. Dia sekarang kurus, Kak. Sekarang kamu tidak perlu meminta dia untuk sudah. Karena mengemismu malah membuat dia bahagia. Kenapa saya bilang bahagia? Buat apa ngemis sama dia? Meminta sudahnya itu sama yang di atas, Tuhan. Iya. Ya Allah udah cukupin dia. Selesain. Kita minta penyelesaian sama Tuhan. Saya pernah bilang sama diri saya pernah penganut juga. Saya bilang sama itu setan, udah lu gak usah ngikutin gue lagi, gue udah gak mau jadi ilmu hitam. Iblis, jin, itu gak bisa yang namanya kita matiin. Banyak yang bilang bisa kok iblis dimatiin. Iblis saya udah mati. Dia dari yang mati. Sebelum ada sebelum ada kita dia udah duluan. Apalagi ada setan, wujudnya misalnya ibu bapak kita, tetangga kita, teman kita mau kita matiin. Apalagi kita bilang ini leluhur. Loh atasan kita aja udah nggak ada, udah meninggal. Iya. Ya kan? Buyut kita, nenek-nenek kita, kakek kita udah nggak ada. Kita masih suzon aja nih sama dia nih, leluhur lu nih, perjanjian lu kali ya. Padahal enggak. Apa yang datang ke badan kita nih? Karena kita menerima. Contoh, saat Ria Puspitasari syuting, saat Ria Puspita syuting dengan Ria Puspita, saya lagi jadi ibu-ibu, jadi emak-emak. Saya nggak ada kesurupan-kesurupan karena saya tidak menerima semuanya. Saya tidak memperdulikan mereka, saya mengabaikan mereka, saya tutup dimensi itu untuk apa? Saya mau jadi Ria ibu dan Ria jadi istri. Tapi di saat saya menangani seseorang yang mengatakan dirinya dapat gangguan atau satu rumah dapat gangguan atau saya lagi syuting, saya harus menerima itu. Saya harus membuka energi itu. Sulit-sulit banget untuk membuka. Lebih sulit lagi untuk menutup. Tapi orang yang merasa udah ngomong sama yang penghuninya atau orangnya atau dukunnya, dia nggak akan mau. Kita mintanya sama di atas. Untuk apa mereka? Mereka yang keras diluluhkan hatinya. Mereka yang ngerasa lu Mariam bikin ibu bapak gue dan abang gue mati. Padahal semua itu kan kodrat. Iya. Udah takdir. Kodratnya dia. Udah takdir lah bahasanya. Udah takdir. Sudah takdirnya anggrek. Kamu minta aja sama Allah. Kamu mengemis di depan sini. Anggrek. Tolong sudahin Greg. Gue udah capek dan kasihan juga sama lu. Dia mah senang ya. Sakit kan? Ngerasa kan? Rasain lu, keganggu kan sama gue. Karena itulah iblis. Semakin kita sakit, semakin kita merasa dihantui, semakin kita ngerasa jatuh, semakin ngerasa kita takut, ngerasa kita sendirian. Dialah posisi paling tinggi di atas kita. Tapi kalau kamunya berontak berbalik, enggak ada anggrek, enggak ada iblis, enggak ada ini. Tuhan, Allah aja satu, dah. Udah itu yang dijalanin. Saya selalu bilang Allah bisa karena terbiasa. Karena kita nggak terbiasa. Sekarang kita bisain. Biar terbiasa, biar biasa, lebih biasa lagi, terbiasa akhirnya. Apa? Ambil air wudhu, sholat, ajar itu terus. Biarpun banyak gangguan ya, hajar aja terus. Lebih baik kita sholat berulang kali, mengulang daripada nggak sama sekali. Allahu Akbar, lupa lagi, ulang lagi aja. Allah Maha mengetahui, Allah Maha pengampun, Maha pemaaf, Maha dari segala-gala Maha. Kalau saya pecinta iblis, mungkin saya nggak akan pernah ngobrol di sini lagi. Saya akan tutup lagi seperti Ria yang beberapa tahun yang lalu. Saya menghilang selama 5 tahun. Mama saya pernah speak up di salah satu channel saya, di salah satu video. Ria 5 tahun gak ada kabar. Saya baru ada kabar itu on the way saya untuk benar-benar istiqomah. Saya ketemu sama mama saya itu, saya udah mau pakai hijab. Dan akhirnya saya ngebantuin mama saya jualan. Karena saya belum dapat kerjaan sama sekali. Dan membuka semua maaf ke semua orang. Dan membuka hati saya kepada semua orang. Sekarang gimana hidup kita enak? Daripada kita mikirin hidup kita sakit karena jin, karena iblis. Mendingan kita udah ibadah yang benar, jalanin yang benar. Tapi teteh gak ngerasain. Saya kurang ngerasain apa, berapa orang yang datang ke sini harus saya rasakan itu juga.
Tapi saya ngasih tahu ke satu dengan yang lain sama. Ada pasien yang ngerasa dirinya dia diikutin setan padahal halusinasi. Ada orang yang ngerasa baik-baik aja tapi sebenarnya dia ngerasa tidak baik karena pelan-pelan untuk dia ngusirnya nggak bisa. Nggak ada teman ngobrol. Gue tahu teh, gue itu ada yang ngikutin gue. Tapi orang nggak percaya sama gue. Bener nggak? Akhirnya saya teman untuk berbicaranya mereka. Ya kan? Kita selesaikan solusi itu dengan gampang. Berbicara dulu dari hati, sudah enak, tahu jalan keluarnya, jalaninnya pun pakai hati. Teh, gue udah mau ke Rukiah kesana kemari gak ada yang mau nerima. Kenapa gak ada yang mau nerima? Kenapa? Bukan karena beratnya, jodoh belum ketemu. Iya. Belum tentu juga orang di sana yang rajin nge-WA DM, nge-WA saya, nge-WA admin saya, DM saya, itu bisa jodoh langsung ketemu. Iya. Jodoh. Kan Tuhan takdirin jodohnya itu bukan hanya kamu dengan suamimu. Iya betul. Ya kan? Jodoh kita belum ketemu, sekarang aja udah ketemu. Lepas nih topeng yang di pala, yang di muka. Buang semuanya. Kalau Allah bilang kun pasti fayakun. Yang penting lo dapat ridho aja dari suami lo. Udah dapat ridho dari suami lo, jalanin. Lo ke dukun kanan kiri bayar mahal. Udah berobatnya pakai hati. Banyak pasien yang datang ke sini, cuma saya kasih jalanin nih, mandi ini garam ruqyah, mandi ini pakai kelapa, minum ini, minum baca tawasulan. Teh udah lama, tunggu, lakuin dulu. Lah iblis di badan kita lama terus mau berobat ya instan, bener nggak? Lo ngerasa dari lahir, bener? Sebelum lahir. Nah dari sebelum lahir malah udah ngerasa dia menunggu kehadiranmu. Sampai sekarang udah bangkotan nih. Betul. Ya kan? Udah pengen punya anak. Malah keguguran. Nah kenapa teh ngerasanya oh saya maunya cepet pengobatan. Lo ngerasain sakit aja puluhan tahun. Cuma nunggu 6 bulan aja gak kuat. Buat sebulan ngelakuin ritual yang Tuhan ajarin aja gak kuat. Ini ritual kewajiban. Iya yang 5 waktu itu. Nah itu aja gak kuat, kayak capek teh, gue kan udah ke Tehri ya, harusnya 2 bulan, 2 minggu, 2 hari udah cepet. Saya juga bukan Allah, saya juga bukan Tuhan, saya juga bukan malaikat. Jadi pelajaran di sini, lepas kata-kata please Greg, no. Oke Kak. Dari begini kita begini, ya Allah tolong ya Allah. Kalau emang ini manusia susah nih Allah nih, susah banget hati dia, udah dibalut sama yang namanya iblis. Tolong ya Allah, sedikit aja kasih tahu. Sedikit, jangan banyak-banyak. Kalau damai, kalau cinta, kalau kasih sayang, lebih dari segala-galanya dibanding apa yang dia lakuin sekarang. Dia nyakitin saya tidak ada gunanya. Karena kalau memang Tuhan Allah nih nitipin ada dijaga badan saya dengan energi yang terbaik dari Allah. Tolong kasih tahu dia. Kita sama-sama mau berbuat baik aja. Kita sama-sama mau hidup enak, tenang. Udah, gak usah minta sama orang. Oke Maria? Oke. Hapus kata-kata tolong. Tolong anggrek. Tolong anggrek, abis itu mawar, abis itu melati. Lama-lama di sini narasumbernya pada pakai nama-nama bunga. Saya udah kayak tukang kembang di sini. Pindah nih rawa belong ada di sini. Oke Maria, sehat selalu. Positive thinking. Apapun yang di badanmu tergantung kamu. Apapun yang saya punya di badan saya. Kalau saya maunya buruk, saya akan jadi buruk. Kalau saya maunya jadi baik, saya akan baik. Tapi salah nggak ketika saya berdoa untuk dia yang baik-baik, saya salah nggak? Enggak lah. Berdoalah yang baik-baik karena Tuhan akan yang menjalankan. Mau kamu doa ya Allah kasih dia rezeki yang banyak, tiba-tiba Tuhan malah kasih dia sakit. Allah yang kasih bukan kita. Tapi jujur ya Karya ya, di salah satu anggota yang ngikutin dia itu ada yang berkata aku tuh mungkin perantara Allah kali ya, ada masuk Islam. Cuma dia nggak terima, dia makin nggak terima gitu, kayak kok kamu Maryam sih gitu, dia masih terus kayak. Nah itu doain, doain aja. Saya selalu ngedoain orang-orang yang benci sama saya, orang-orang yang nulisnya nih komentarin, ala lu tukang halu, tukang dongeng. Saya doain biar apa, jangan kayak gue. Gue udah ngalamin hidup kayak gak ngerti Tuhan ngasihnya begini.
Udah coba nyebrangin ke seberangan, kejauhan. Udah coba ngilangin, hilang beneran kita. Kita nggak perlu dapat nilai baik buruk dari manusia. Orang yang cinta dan sayang sama kita tidak perlu kita kasih tahu kita baik atau buruk. Dia akan sayang sama kita. Tapi orang yang membenci kita, kita kasih tahu, enggak gitu. Kita kasih klarifikasi nih, enggak gitu, Ria nggak kayak gitu. Gue tuh niatnya begini, nggak akan pernah didengar. Oke. Jadi nggak perlu. Lu mau bikin orang tiba-tiba orang masuk Islam, Allah aja yang nilai. Mau si anggrek kayak Mawar Melati, Alibaba. Nah ini semuanya pada cinta sama lu nih. Demen sama lu. Tapi yang satunya gak suka. Ya gue mau masuk Islam. Selama ini gue buta. Gue mau memilih Maryam bantuin gue masuk Islam. Temenin, ajak. Tapi kalau yang lain dasar nih Maryam, gara-gara Maryam nih. Jadi teman-teman gue pindah. Gini. Kenapa ya gue gak didiemin? Ya gue banyak banget Maryam yang ngina gue. Kagak peduli. Nah gue semakin klarifikasi. Disomasi kemarin. Iyalah kita klarifikasi. Salah dan nih gue. Blunder mulut gue jadinya. Ternyata bener. Gue gak pernah klarifikasi. Ternyata kalau kita klarifikasi. Orang yang membenci kita akan terus membenci kita. Dan akan tetap membenci kita. Tapi orang yang cinta sama kita. Tanpa harus kita klarifikasi sebenarnya apa yang terjadi. Gue tahu kok lu niat kayak gitu kan ngomongnya gak sengaja. Gue tahu kok niat lu. Apalagi di dunia mistis. Tidak terlihat objek yang tidak nyata. Tidak bisa digabungkan dengan logika. Bisa dipelajari pakai sains. Tapi hanya beberapa orang yang bisa menghargai apa yang kita lihat dan kita rasakan. Jadi satu lagi balik kita ke awal. Ibadahnya naikin. Tanpa harus takut dengan manusia. Ingat Tuhanmu. Itu akan menjagamu dari semua penjuru. Atas, bawah, kanan, kiri, depan, belakang. Jadi lebih baik kamu jaga ibadahmu, sholatmu, semua yang berkaitan dengan Tuhanmu. Biarpun itu banyak rintangannya. Betul. Rintangan itu cuma ujian aja. Iya. Kita ujian dari kelas 1 SD sampai SMA kita selalu dapat ujian. Iya. Tapi hasil apa? Mau lulus kan? Iya. Itu aja. Oke Maryam, sehat selalu. Terima kasih mau berbagi cerita. Apapun Maaf ya aku apa nangis. Nggak apa-apa dong. Apapun yang saya ucapkan, saya anggap mereka semua ini gak ada antara aku sama kamu. Iya. Jadi biar sahabat mesti semua tahu. Di dalam konflik hidup itu pasti ada jalan keluar. Cuma Ya, satu, ya, berani ngelangkah atau enggak. Iya. Betul enggak? Berani aja dulu ngelangkah. Oke? Buat sahabat misi semuanya yang punya masalah kayak Maryam, susah banget nih teh. Mau cerita sama Teria susah, emang begitu. Kadang ini ibu-ibu ini jadi emak-emak beneran. Nganterin anak saya sekolah, urusan sekolah, lesnya dia. Saya nemenin suami saya juga ada kerjaan, ada pasien juga. Terus ada ya syuting ini, podcast, ada kerjaan di luar lain. Wah banyak banget nih Teria. Iya memang karena apa? Doa kalian. Jadinya saya banyak ketemu orang lagi. Banyak silaturahmi lagi. Karena silaturahmi panjang rezeki, panjang umur. Buat sahabat misi semuanya ambil yang baik-baik dari sini. Buang yang buruk-buruk. Apapun yang ada di cerita kali ini. Olah lagi, difikirkan lagi. Oh ya ini yang bagusnya nih. Harus jalanin kayak gini. Monggo silakan. Yang buruknya buang aja. Karena saya manusia tempatnya salah, tempatnya hilaf. 100% kebenaran itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, buat sahabat misi semua jangan lupa yang mau jadi narasumber, yang mau ketemu sama aku untuk konsultasi, penanganan, rumahnya mungkin mau dikunjungi atau teh keluarga saya ada sakit nih, sering kesurupan. Nah, buat sahabat mistis semua jangan lupa hubungi admin Sasi, admin Ririn, dan buat sahabat mistis terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Maryam.